Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei kamu, iya kamu yang sedang menonton video ini, pernahkah kamu merasa bahwa aku harus sukses, aku harus mencapai cita-citaku, dan aku harus mewujudkan apa yang aku inginkan? Tapi kenyataannya, kok susah ya? Untuk membaca satu mata pelajaran pun rasanya, mager banget. Apalagi kalau bukunya tebal kayak buku sejarah. Paling males deh. Mending main game, nonton film, atau melakukan hobi lain yang aku suka. Tanpa batas waktu hingga kamu melupakan cita-citamu. Jika kamu merasa demikian, bagaimana kamu menyikapinya? Apakah larut dalam kemageran? Atau mendobrak kemageran dengan cari cara mencapai tujuan? Nah, dalam kebiasaan ini kita akan membahas 7 kebiasaan yang akan merubah hidupmu menjadi sukses. Apa saja itu? So, tonton terus videonya sampai akhir. Di dunia ini ada 2 tipe orang. Mereka yang bertanggung jawab atas hidupnya dan mereka yang biasanya menyalahkan. Mereka yang menjadikan segalanya terlaksana dan mereka yang menjadi korban. Ya, itu adalah mereka yang proaktif dan mereka yang reaktif. Mereka yang reaktif cenderung menyalahkan keadaan, merengek, dan mengeluh. Sedangkan mereka yang proaktif bertanggung jawab atas pilihannya, berpikir sebelum bertindak, dan menjadikan segalanya terlaksana. Sang proaktif selalu berkata, "Aku bisa," dalam keadaan-keadaan sulit. Mereka menjadi pengemudi atas dirinya sendiri, tidak mudah terbawa lingkungan, dan mereka bisa menolak hal yang tidak mereka anggap penting. Karena mereka merasa bahwa setiap orang memiliki kuasa atas apa yang ingin dilakukannya. Sikap proaktif ini akan sangat bermanfaat bagi remaja, baik pelajar maupun mahasiswa. Karena dengan sikap ini, kita bisa menentukan hal apa saja yang akan kita lakukan. Karena kita memiliki kuasa atas apapun yang ingin kita lakukan. Jika dalam kebiasaan 1 mengatakan bahwa kamulah pengemudinya, maka dalam kebiasaan 2 mengatakan, karena kamu pengemudinya, putuskanlah kamu mau kemana. Tentukan tujuan akhirmu dan tentukan sasaran-sasarannya. Misalnya, setelah keluar SMA, aku mau kemana ya? Kuliah di mana ya? Dan setelah kuliah, aku akan melakukan apa? Kemudian, kejarlah sasaran-sasaran itu dengan hitung biayanya. Setiap hasil pasti memerlukan biaya. Biaya yang dimaksud di sini adalah biaya ketika apa yang kamu korbankan untuk mendapatkan hasil yang kamu inginkan. Jika tidak dituliskan, ini akan hanya menjadi angan-angan semata. Dengan menuliskan, kamu bisa melihat secara spesifik tujuan akhirmu. Ketika kamu merasa kamu bisa melakukannya, maka kamu akan bisa melakukan hal tersebut. Saat ini merupakan momentum yang tepat bagi kita, karena semangat kita masih membara sebagai pelajar dan mahasiswa. Jadi jangan sampai kamu menyia-nyiakan momentum ini. Carilah orang yang satu visi denganmu dan satu tujuan denganmu. Kemudian, ikatkanlah diri dengan mereka. Ketiga kebiasaan ini saling menguatkan. Kebiasaan 3 mengatakan, kesanalah, jangan sampai hambatan membuatmu menyimpang dari tujuan. Kebiasaan ini sebagai kebiasaan daya kemauan untuk mengatakan ya pada hal-hal yang penting bagimu dan mengatakan tidak pada hal yang kurang penting bagimu. Buatlah agenda bulanan, mingguan, harian dengan realistis dan mempertimbangkan skala prioritas penting mendesak.
Ini akan sangat berguna untuk menjadwalkan hal apa saja yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, sehingga akan membantu kita menjadi mahasiswa yang produktif. Hah? Menang atau menang? Bukannya yang sering kita dengar itu tuh menang atau kalah ya? Jadi, berpikir menang atau menang itu kayak gimana sih? Nah, cara berpikir menang atau menang ini mengatakan saya bisa menang, kamu pun bisa menang. Bukannya saya menang, kamu yang kalah. Bukan seperti itu. Jika kamu berbesar hati untuk membantu orang lain menuju kesuksesannya, maka orang itu akan membalas lebih dari apa yang kamu kira. Coba bayangkan, siapa sih yang gak seneng ketika dibantu untuk sukses? Pasti seneng kan ya? Pasti seneng dan pasti kita ingin membalas kebaikan orang tersebut. Iya gak? Ini akan menjadi simpanan dan investasimu untuk menjalin hubungan dengan teman-teman sekelas ataupun teman-teman lainnya. Karena dalam dunia bisnis pun kita memerlukan relasi, bukan? Dan kita harus menjaga hubungan dengan mereka. Berusahalah untuk memahami terlebih dahulu, baru dipahami. Ingatlah bahwa kamu punya 2 telinga dan 1 mulut. Kunci komunikasi dan menjalin hubungan baik dengan orang yaitu mencoba memandang segalanya menurut kacamata lawan bicaramu sebelum membagikan pandanganmu sendiri. Namun, perlu diingat bahwa orang tak akan mengungkapkan isi hatinya kecuali merasakan pengertian yang tulus. Dan begitu mereka merasakannya, mereka akan menceritakan segalanya lebih dari apa yang ingin kamu dengar. Kebiasaan ini akan melatih sisi empatimu dan menanamkan kepercayaan pada temanmu bahwa kamu bisa menjadi problem solver bagi mereka. Pernahkah kamu melihat sekawanan unggas terbang membentuk huruf V? Dengan formasi itu, mereka bisa terbang 71% lebih jauh dibandingkan sendirian. Karena ketika seekor unggas mengepakkan sayapnya, akan tercipta arus angin untuk unggas berikutnya. Kalau unggas yang paling depan letih, dia pindah ke belakang dan membiarkan unggas lainnya memimpin. Unggas-unggas yang di belakang bersuara untuk memberikan semangat pada yang depan. Dan jika salah satu dari unggas sakit atau terluka, kemudian keluar dari formasi, maka 2 unggas ikut turun untuk melindungi dan membantunya. Itulah sinergi. Dalam tim apapun yang kamu ikuti, jangan lupakan sinergi. Karena dengan bekerja sama, kita akan lebih cepat mencapai pada tujuan. Ada sebuah cerita, seorang sedang menebang pohon, namun gergajinya telah tumpul. Tapi dia enggan untuk berhenti. Coba deh bayangkan, kalau saja dia meluangkan waktu untuk beristirahat sejenak dan mengasah gergajinya, mungkin dia akan lebih cepat menebang pohon itu dibandingkan mengeluarkan tenaga yang banyak dengan gergaji tumpul. Jadi, asahlah ketajaman dirimu dengan menguatkan 4 dimensi pokok dalam hidup. Apa sajakah itu? Yang pertama, tubuhmu. Yang kedua, otakmu. Yang ketiga, hatimu. Dan yang keempat, jiwamu. Jadi, dalam 7 kebiasaan ini akan membantu kita untuk sukses dalam belajar, dalam berteman, dan dalam kehidupan. Tak hanya itu, dengan ini juga kita bisa menjadi pelajar ataupun mahasiswa yang berprestasi, berbudi, dan berkemampuan tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.